Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-10. Pangeran Mangkubumi menyerang kota Surakarta. Alkisah Pangeran Mangkubumi yang berbaris di Gebang sedang mengadakan pertemuan dengan para punggawa. Di tengah perbincangan, mereka disela kedatangan kepala prajurit Sandi yang melapor bahwa musuh sudah keluar dari kota raja lengkap dengan peralatan perang. Pangeran Mangkubumi segera memerintahkan menggelar pasukan serta mengirim surat ke Panambangan. Pangeran Mangkunagara disuruh ke selatan menyerang ke Kaduang agar membuat bingung musuh yang sedang bersiap menyerang. Utusan segera berangkat. Tak diceritakan di jalan, sesampai di Panambangan, utusan menghaturkan surat kepada Pangeran Mangkunagara. Setelah membaca surat, Pangeran Mangkunagara segera mengerahkan pasukan. Sesampai di Kaduang, kemudian terjadi pertempuran. Tumenggung Kaduang tidak mampu membendung serangan pasukan Pangeran Mangkunagara. Bubar orang Kaduang tanpa sisa. Kotanya hancur dan isinya dijarah. Lalu diangkat orang kepercayaan Mangkunagara yang bernama Pangeran Dewakusuma, seorang yang gemar bertapa. Lalu namanya diganti menjadi Raden Notowijaya dan ditetapkan sebagai Bupati Kaduang. Setelah Kaduang dikuasai sepenuhnya, Pangeran Mangkunagara kembali ke Panambangan. Sementara itu di Sukowati, para punggawa sedang berembuk menentukan langkah dalam menghadapi serangan pasukan Surakarta dan Kumpeni. Adipati Puger mengusulkan, jangan paduka lawan, lebih baik menghindar untuk membuat bingung mereka. Pasukan dibagi menjadi 5 bagian, dipimpin para punggawa dan para mantri, supaya musuh tak bisa memperkirakan posisi pasukan kita. Pangeran Mangkubumi segera memerintahkan para bupati, Kandapuger, Suryonagara, dan Singabewarung kalian ke utara, Ronggo Wirosantiko ke timur bersama Rono Diningrat. Somopuro jangan ketinggalan. Kalian ambil jalan memutar ke kiri kanan. Adapun yang bersamaku, Engko Jayadirja, Reksonagara, dan Brojomusti. Kalian semua akan kuajak menyerang ke kota. Setelah sepakat, Pangeran Mangkubumi dan para bupati beserta pasukannya masing-masing segera berangkat. Mereka mendengar musuh sudah sampai di Jatimalang dengan pasukan yang sangat besar. Pasukan Mangkubumi dari Gebang sudah berpencar dengan strategi masing-masing. Sudah 7 hari Pangeran Mangkubumi berangkat. Tepat pada tanggal 29 Ruah sudah mendekati kota raja. Hanya membawa 4 punggawa, disertai 400 prajurit berkuda. Pasukan sudah menyeberang Bengawan, lalu berhenti di hutan Rendeng 2 malam untuk menunggu berkumpulnya seluruh pasukan. Tepat tanggal 1 bulan puasa, pasukan mulai menyerang kota raja. Waktu jam 11 malam mereka masuk kota. Kemudian mereka membakar sebelah barat kediaman Adipati Pringgoloyo. Lalu terus menyisir ke selatan. Gemuruh suara api bercampur sorak-sorai para prajurit. Kota Solo menjadi terang benderang. Bingung semua orang Surakarta. Besar kecil saling menjerit. Tak karuan polanya. Akan keluar rumah ditombak. Di dalam tertimpa api. Semua serba salah. Pembakaran terus berlanjut ke selatan. Kediaman Sindurjo juga dibakar. Api menjalar ke selatan, ke barat, ke timur, merata mengepung keraton. Orang-orang berebutan masuk ke dalam keraton, mengalir berdesakan. Kasihan orang-orang yang tak mendapat jalan.
Dari dalam keraton sudah siap pasukan dengan senapan. Begitu musuh datang langsung diberondong. Seketika kota Surakarta geger tak karuan. Sang raja memanggil Kapten Salotor dan 20 serdadu kumpeni. Sang raja sudah memakai pakaian perang bersama putra mahkota di halaman. Sang raja sudah bersiap berangkat ke selatan, tetapi dihalangi Kapten Salotor. Jangan dulu Paduka, belum ada pasukan yang datang. Kumpeni baru sedikit, para pasukan dari Kadipaten juga baru sedikit yang datang, kata Kapten Salotor. Sang raja berhenti ketika mendengar bunyi senjata di luar disertai sorak-sorai. Raja turun dengan gugup dan berkata, "Itu Siswanti, bukan Dinda Mangkubumi, hanya Siswanti." Raden Endronoto datang bersama Joyokartiko yang bernama kecil Delo. Sang raja berkata, "Delo, itu Suwanti," berkata Joyokartiko. "Bukan Suwanti Paduka, itu adik Paduka sendiri." Raja menyahut, "Bukan si Mangkubumi, itu Suwandi yang disuruh Dinda Mangkubumi," berkata Endronoto. "Tapi dia berpayung kuning Paduka," berkata sang raja. "Iya, Suwandi disuruh memakai payung kuning." Sementara sang raja dan pembantunya masih berdebat tentang siapa pemimpin pembakaran kota itu. Apakah benar Pangeran Mangkubumi atau hanya si Suwandi yang menyamar? Musuh terus merangsek ke istana. Para penduduk Surakarta berlarian menuju keraton. Terdengar Kapten Salotor memberi perintah, "Hai semua para mantri, singkirkan orang yang berdatangan. Jangan sampai dekat, perempuan dan anak-anak mengganggu. Jauhkan dari pagar, biarkan mereka menyingkir." Segera mantri keparak mengarahkan orang yang mengalir berdatangan. Para paneket memimpin para abdi lainnya berbaris di dalam pagar ke arah timur bersama 12 serdadu kumpeni. Sudah terkumpul 100 prajurit keparak. Sirsan Selir yang menjaga pintu bagian selatan. Di pintu sebelah barat, sang raja dan Kapten Salotor yang menjaga. Para mantri keparak yang di depan sang raja ada 14 orang. Lalu datang prajurit dari Kadipaten sebanyak 25 orang. Joyokartiko melapor kepada sang raja, "Kalau boleh dan diizinkan, saya akan keluar. Jangan sampai musuh mendekat ke pagar." Belum menjawab sang raja, Salotor menyaut, "Apa maksudmu?" Joyokartiko menjawab, "Aku akan keluar. Engkau diamlah di tempat ini untuk menjaga sang raja." Kapten Salotor berkata, "Silahkan, tetapi berhati-hatilah." Sang raja kemudian memberi tombak. Joyokartiko menyembah dan menerima tombak, bersalaman dengan Kapten Salotor, dan keluar bersama 10 orang. 3 orang memakai senapan, yang 7 bersenjata tombak. Sampailah mereka di luar. Mereka menerobos kerumunan orang dan ke arah barat untuk menyusul musuh dari belakang. Musuh mengira mereka teman yang ketinggalan. Sudah bercampur mereka dengan ekor barisan musuh yang berjalan darat. Kemudian menyerang dari belakang. Musuh ditombak dari belakang, terkena 4 orang. Yang mati langsung dipenggal. Prajurit yang lain berteriak kaget, lalu menghindar ke utara. Api semakin besar. Teriakan prajurit di belakang tidak terdengar sampai ke depan karena kalah oleh suara gemuruh api bercampur jerit para anak-anak. Joyokartiko berjalan membawa kepala ditancapkan di gagang tombak, 4 jumlahnya, lalu kembali ke hadapan sang raja. Sangat senang sang raja dan kapten. Lalu datang dari utara Pangeran Pakuningrat dan seorang berpangkat Kliwon, Raden Tirtowijoyo namanya.
Mereka memberitahu bahwa musuh yang berada di utara sudah mundur semua. Mereka telah menyeberang sungai Pepe, lalu tampak menunggu temannya. Tak lama kemudian mereka bubar berlarian. Semua menuju ke utara, tak ada yang tersisa. Sang raja segera masuk keraton. Joyokartiko berjalan di depan sebagai pembatas penjagaan. Sangat suka sang raja sehingga berkenan duduk di kursi yang terdapat di pelataran. Waktu sudah menunjukkan jam 12:30. Datangnya musuh jam 10:30. Lalu mundur jam 2:30. Paginya pukul 6:30 sang raja turun hendak melihat rumah-rumah yang kelihatan masih mengeluarkan asap. Sesampai di Kadipolo, sang raja berhenti. Sang raja sangat terkejut melihat puing-puing kebakaran. Gremet ke arah timur, Kabangan ke arah timur, Pringgolayan dan Seraten di sebelah selatan, semua sudah hangus dilalap api. Yang tidak terbakar sebelah utara Serengan, Kamlayan, dan beberapa tempat yang lain. Hanya dalam 4 jam, kota Surakarta ludes dilalap api. Ganti yang diceritakan. Patih Sindurjo dan kumpeni yang sedang berbaris di Jatimalang sudah mendengar bahwa tadi malam kota raja diserang. Adipati Sindurjo memberi perintah kepada para bupati agar setengah pasukan dibawa ke arah barat untuk membantu. Kumpeni membawa setengah pasukan lagi di bawah pimpinan Letnan Balangker. Pasukan Sindurjo sudah menyeberang Bengawan. Bersamaan waktunya, pasukan Pangeran Mangkubumi setelah mundur dari menyerang kota juga telah sampai di Bengawan. Kedua pasukan bertemu di Bengawan. Yang dari timur sudah hampir menyeberang. Yang dari barat sudah telanjur menyebur. Yang dari timur mundur untuk menata barisan. Pemuka pasukan Sukowati yang sudah menyeberang langsung menerjang. Dia hanya memakai rompi, hanya menyandang satu keris. Tak seperti prajurit, tingkahnya mirip orang pelesiran. Berkain batik motif beluntang kasmaran dan berpayung kuning. Masih di sebelah barat tebing, ditembaki tetap bergeming. Pasukan Surakarta panas hatinya melihat orang pakai rompi itu. Ada salah seorang mantri namanya Tondo Wijoyo, andalan dari Kasindurjan. Bersama beberapa orang kemudian dia mendekati orang berrompi itu. Ketika telah dekat, Tondo Wijoyo menembak. Tembakannya tak mengenai orang berrompi itu. Malah orang itu semakin maju mendekat. Ketika akan ditombak oleh Tondo Wijoyo dan diperhatikan, tak ragu lagi ternyata dia Pangeran Mangkubumi. Dia sedang menyamar bersama prajurit kecil. Ngabai Tondo Wijoyo dan pasukannya lari ngacir, takut melawan orang berrompi itu. Pasukan Surakarta di belakang dan pasukan kumpeni kaget melihat Tondo Wijoyo lari. Mereka ikutan lari, bubar barisannya karena salah paham. Dikira musuh datang dalam jumlah banyak. Ketika sadar pasukan kumpeni menembak 2 kali, tetapi pasukan Pangeran Mangkubumi sudah pergi. Larinya ke arah timur dan tak terkejar lagi. Prajurit yang bersama Pangeran Mangkubumi hanya 150 orang. Prajurit lain yang banyak telah berangkat duluan menyingkirkan semua jarahan. Pasukan Surakarta dan kumpeni tertegun dan menyesal, karena ternyata musuh hanya sedikit. Lalu terus dikejar dan diikuti. Prajurit musuh sebagian sudah naik ke Gunung Garigal dan kemudian turun ke jurang. Kuda-kuda mereka dituntun. Perjalanan mereka melambat karena medan yang naik. Kumpeni dan pasukan Jawa akhirnya dapat menyusul. Pangeran Mangkubumi belum naik ke gunung. Seorang prajurit perawat kuda bernama Wonokarti melihat tuannya belum naik gunung. Si Wonokarti ini tangannya cacat, melintir.
juga kakinya pincang. Wonokarti mengamuk menahan musuh, tak berhenti oleh tembakan. Wonokarti terus menerjang kompeni dengan tombak dan berhasil menewaskan 5 serdadu Belanda. Ketika melihat pangeran sudah naik gunung, Wonokarti lari jatuh bangun menyusul naik. Karena cacat, gerakannya terlihat lucu, membuat musuh tertawa. Walau cacat, berani melawan. Andai tidak cacat, pasti sangat menyusahkan. Demikian semangat tempur pasukan Mangkubumen. Sampai seorang perawat kuda yang cacat saja berani menjadi tameng untuk melindungi sang tuan. Tidak berhitung nyawa sendiri. Pangeran Mangkubumi sudah naik gunung kecil di Garigal dan berkumpul dengan anak istri. Markas di Gebang sudah ditinggalkan. Semua prajurit sudah diberitahu untuk mengumpul di markas yang baru.